Halo semua, perkenalkan saya Konita. Saya Dede. Saya Deka. Saya Ibnu. Saya Meta. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang multimedia. Mari kita saksikan. Hai semua, perkenalkan saya Konita. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menyampaikan pembelajaran tentang multimedia. Adapun teman-teman saya terdiri dari Meta, saya sendiri Konita, Dede, Ibnu, dan Deka. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran multimedia. Definisi multimedia. Multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan oleh manusia, lukisan, instalasi, dan musik sebagai latar belakang. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan menggunakan tautan berupa link dan alat bantu yang biasa disebut dengan tools. Sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia menurut para ahli. Menurut Ross, pada tahun 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Menurut Gummeler, pada tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tautan berupa link dan alat bantu yang biasa disebut dengan tools. Sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sejarah multimedia. Pada abad ke-15, Gutenberg dan Caxton pertama kali memperkenalkan media cetak. Dilanjut pada abad ke-19 menjadi masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Pada tahun 1862, Matthew Brady membuat pameran fotografinya, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, dan radio oleh Guglielmo Marconi, serta televisi oleh John Logie Baird and Lumiere. Pada tahun 1940-an, terjadi revolusi televisi yang membawa multimedia ke arah yang lebih serius. Dilanjut pada tahun 1960-an, era komputer dan internet mulai berlangsung. Multimedia tidak terlepas dari adanya teknologi. Teknologi ini untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Dan internet menjadi raksasa media komunikasi. Sehingga dalam multimedia dapat mencangkup penggunaan yang tak terbatas. Jenis-jenis multimedia dibagi menjadi 4. Yang pertama, multimedia interaktif. Yang kedua, multimedia linear. Yang ketiga, multimedia interaktif. Yang keempat, multimedia kids. Yang pertama, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat bantu berupa komputer, mouse, keyboard, dan lain. Yang dioperasikan oleh pengguna multimedia interaktif dapat menggabungkan media-media lain yang terdiri teks, desain grafis, audio, rancangan lain. Contoh, multimedia interaktif adalah aplikasi game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan seterusnya. Kedua, multimedia linear. Multimedia ini berjalan secara lurus, yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contoh, multimedia linear adalah TV, film, e-book, musik, dan lain-lain. Yang ketiga, multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini mempunyai struktur dengan unsur terkait yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada. Multimedia interaktif juga dapat diistilahkan sebagai rich media. Contoh, World Wide Web, website, mobile banking, dan game online. Yang keempat,
Multimedia Kits. Multimedia ini digunakan sebagai pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir oleh topik tunggal. Perangkat yang termasuk dalam Multimedia Kits yaitu CD-ROM, kaset, audio, gambar statis, transparansi overhead, dan lain-lain. Multimedia Kits ini banyak digunakan karena multisensorik dan ideal untuk digunakan dalam proyek-proyek kecil di dalam maupun di luar ruangan. Kategori multimedia dibagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia communication. Yang kedua, multimedia content production. Oke, yang pertama saya jelaskan, multimedia communication. Multimedia communication merupakan pengguna media yang memiliki fungsi mempublikasikan informasi. Media yang digunakan dalam kategori ini adalah TV, radio, film, game, musik, entertainment, tutorial, internet, dan media cetak. Yang kedua, ada multimedia content production. Selanjutnya, multimedia content production adalah pengguna beberapa media yang berbeda seperti teks, animasi, audio, video, gambar, grafik yang dipadukan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, game, film, entertainment, dan lain-lain. Media dalam multimedia content production merupakan teks, audio, video, grafik, animasi, special effect, atau interactivity. Multimedia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang dapat melepaskan semenjak munculnya gelombang globalisasi secara pasca Perang Dingin berakhir. Melalui perangkat buatan ini, manusia dapat saling terhubung dengan terkoneksi dengan dunia luar, serta dapat mengakses wawasan dengan mudah, kilat, dan cepat tanpa perlu hadir dalam suatu tempat pada suatu waktu. Manfaat lainnya, multimedia dalam bisnis menjadi sesuatu yang penting terlebih lagi untuk mempromosikan suatu usaha bisnis dalam bidang apapun. Semua dapat disampaikan melalui multimedia yang digunakan berupa profil perusahaan, promosi produk, serta media informasi yang bermanfaat lainnya. Berikutnya, manfaat multimedia dalam pendidikan. Seringkali digunakan sebagai media pembelajaran modern mengikuti perkembangan zaman, yang mana tidak hanya diperoleh dari benda berwujud dengan pembelajaran yang monoton, tetapi dapat diperoleh dari cara media menyampaikan seperti video, audio, dan lainnya. Melalui multimedia, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara otodidak serta menambah wawasan yang lebih luas. Ciri-ciri multimedia. Multimedia memiliki ciri-ciri untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Di antaranya, teks, suatu ciri dari multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Fungsi dari teks yaitu memberikan maksud dari cerita yang disampaikan dan dapat dikatakan sebagai kunci komunikasi ide. Teks juga terbagi berbagai jenis, yaitu teks bercetak, teks imbasan, teks elektronik, dan hypertext. Teks juga memiliki tema menyesuaikan aplikasi media yang berupa tata letak, jenis font, ukuran, agar menyesuaikan dengan tema medianya. Macam-macam software multimedia dan fungsinya. Seiring perkembangan zaman, perkembangan multimedia pun mengikuti dengan ditandai perubahan media hiburan masyarakat yang semula dari gelombang suara radio hingga munculnya televisi. Perkembangan tersebut diiringi dengan software multimedia yang digunakan untuk mengelola teks, gambar, video, audio, animasi, dan lainnya. Software pun dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu untuk animasi, desain, audio, foto, dan video. Beberapa macam software multimedia diantaranya 1. Media player. Aplikasi media player biasanya sudah dapat memutar informasi baik video maupun audio. Beberapa software media player diantaranya ada Windows Media Player, software yang diproduksi oleh Microsoft dan merupakan satu paket dalam Microsoft Windows. Lalu ada Winamp, software yang bersifat freeware atau komersil dan diproduksi oleh Nullsoft. Power DVD, software yang diproduksi oleh Cyberlink. DivX Player, software ini bersifat freeware dan diproduksi oleh DivX Network.
Dan berikutnya ada XMMS, software audio yang bersifat open source dan berada di naungan lisensi GNU atau General Public Lisensi. Image editor. Beberapa contoh software image editor antara lain yaitu 1. Adobe Photoshop, dibekali dengan berbagai macam fitur lengkap sehingga membuat sebagai salah satu software multimedia terbaik. 2. Corel Draw, diluncurkan oleh Corel Corporate yang merupakan program dengan basis vektor. 3. GIMP. Fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini antara lain adalah format image, penampil gambar, penyunting foto otomatis, area kerja yang dapat diwarnai, dan masih banyak lainnya. Audio atau video editor. Berikut ini beberapa software editing video dan audio yang banyak digunakan saat ini. 1. Adobe Premiere Pro dapat mengedit video dengan format dan kualitas yang tinggi, bersifat komersil dan diproduksi langsung oleh Adobe System. 2. Windows Movie Maker merupakan aplikasi yang sudah disematkan pada sistem operasi Windows. 3. Audacity yang merupakan software khusus untuk menangani masalah audio. 4. Graphic atau image viewer digunakan untuk melihat gambar secara terorganisasi dalam sebuah direktori. Berikut beberapa aplikasi image viewer yang ada saat ini. 1. SCDC, 2. CNView, 3. IrfanView, 4. Microsoft Picture Manager, 5. Microsoft Picture and Effects Viewer. 5. Animasi. Animasi merupakan gambar bergerak ataupun video yang digabungkan dengan konten gambar yang fiktif. Beberapa contoh software yang khusus tentang animasi yaitu Macromedia Flash, Houdini Animation Software, dan Power Animator. Yang terakhir yaitu Graphic 3D. Beberapa contoh perangkat lunak 3D diantaranya 3D Via Shape merupakan salah satu aplikasi ringan yang diperuntukkan bagi Anda yang ingin membuat model 3D dan mengunggahnya ke internet. Software ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menggambar objek bebas dengan menyediakan komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam ruang kerja seperti persegi panjang, bujur, dan lain-lainnya. Salah satu fitur unggulan dari software ini yaitu dapat memungkinkan secara otomatis untuk mengukur jarak yang Anda pilih ketika akan menambahkan komponen geometris baru dan dapat menata objek dengan drag pada area yang diinginkan. Sekian pembelajaran mengenai multimedia ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang tepat dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa.